sayap kiri mungkin, 2 bambu. Silakan bagian tengah mungkin 100.000 Ibu Kogege Balanda. Iya, satu lagi Bapak Yos. Ya, 100.000 rupiah. Selanjutnya, ini kue sutra, ulat sutra, 1 toples. Yang memberi ini sudah menuliskan harganya 150.000 rupiah. Ini dikhususkan untuk pembangunan. 150.000 rupiah. Silakan Bapak Ibu dengan toplesnya. Silakan yang bersuara tadi mungkin bisa naikkan. 150.000 rupiah, 200.000 rupiah Bapak Sirait. Selanjutnya, toples yang kedua, harga dasar sama dengan tadi 150.000 rupiah. Silakan Bapak Ibu memberi harga. Opa Pendeta, Opa Towengke. Selanjutnya toples yang ketiga, masih harga yang sama. Silakan Bapak Ibu. Iya. Bagian belakang mungkin sama dengan yang tadi. 150.000 rupiah Ibu Loga. Dan yang terakhir, toples terakhir, masih harga yang sama 150.000 rupiah. Mari Bapak Ibu. Iya, keluarga Poendei Balebu, terima kasih banyak. Iya, dan yang terakhir, 1 tempat puding melon. Silakan, belum ada harga. Silakan Bapak Ibu. Puding melon. Rp50.000 Bapak G. Tajongga. Ya, satu lagi seperti yang tadi. Harga, iya, keluarga Taluno Epidode 50.000 rupiah. Selanjutnya 1 mika Winalu, isinya 30 bungkus. Harga dasar 100.000 rupiah. Winalu. Silakan Bapak Ibu. Iya, harga dasar 100. Terima kasih keluarga Poendei Balebu. Iya, baik Bapak Ibu, demikian penggalangan dana lewat lelang bahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan
menguangkan bahan yang telah dibawa oleh keluarga-keluarga kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat datang dalam ibadah pengucapan syukur Jemaat GKST Penil Poso saat ini. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati hidup dan kerja kita sampai hari ini. Mata iman kita terus melihat perbuatan Allah yang ajaib, yang besar melebihi apapun. Marilah kita berefleksi tentang kebaikan Allah di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kita melalui ibadah syukur saat ini. Pelayan firman Pendeta Dian Lantigimo, MTH. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Kami datang di sini ke rumah Allah yang maha besar untuk mempersembahkan syukur kami. Inilah kesaksian kami yang menyembah kepadamu, bahwa sesungguhnya hanya di dalam kuasa Allah ada keselamatan dan berkat. Marilah hai umat Allah, masuklah ke hadirat-Nya dan sembahlah Dia.
Terima kasih kepada anak-anak remaja yang sudah membawakan tarian Motaro. Ya, jadi ini menurut sejarah ini tarian ini digunakan untuk menyambut para pahlawan perang yang telah kembali dengan penuh kemenangan. Saya percaya bahwa kita juga adalah orang-orang yang terus diberikan kemenangan dalam perjuangan kehidupan beriman kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah di Jumbo Jemaat berdiri, melakukan bersama bermazmur bagi Allah. Jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Ibadah pengucapan syukur Jemaat Peniel Poso pada saat ini biarlah jadi di dalam nama Bapa Pencipta semesta, Yesus Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus Penuntun kehidupan. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian Dan menyertaimu juga. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Sama-sama bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Semua pria, wahai langit, wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Pencipta. sama-sama Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat silakan duduk.
Puji Tuhan bahwa hari ini seluruh jemaat diberkati. Bahkan ada sukacita yang terus kita rasakan dan kita alami. Menyaksikan perbuatan Allah yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada hal yang bisa untuk membalas kebaikan Allah selain hanya bersyukur dan berterima kasih. Karena itu di ibadah pengucapan syukur ini kita akan merefleksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, bersyukur itu adalah bukti iman kepada Allah. Tetapi ada yang tidak bisa bersyukur karena beban hidup yang menindih. Karena persoalan, pergumulan. Tetapi saat ini kita dipanggil untuk menghayati kasih Allah yang besar. Hitunglah berkatmu, jangan bebanmu. Sebab kasih Tuhan jauh lebih besar dari persoalan-persoalanmu. Karena itu kita diajak untuk melihat dan mengaminkan apa yang Tuhan telah buat bagi kita sampai saat ini. Berkatnya terus melimpah dan karena itu kita harus bersyukur. Kelompok pelayanan 1 disilakan untuk tampil menyanyikan pujian Bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Ini adalah bagian dari ungkapan syukur dan mempersembahkan hormat dan pujian kepada Allah yang telah memberkati perjalanan kehidupan kita semua. Inilah keluarga besar kelompok pelayanan 1. Dengan anak-anak. Ya, di anak-anak sekolah minggu, ada remajanya, pemuda luar biasa.
yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus. Panggilan bagi kita semua, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Karena itu apa yang telah disampaikan ini merupakan wujud dari ungkapan syukur. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan hidup, tetapi berkat Tuhan tak putus-putusnya ada di dalam kehidupan kita semua. Lengkap dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati dengan semangat pujian yang telah disampaikan. Kita percaya bahwa Allah bertata di setiap pujian yang kita persembahkan. Saudara-saudara, hati yang bersyukur memang adalah awal dari kebesaran. Syukur adalah yang paling sehat dari semua emosi manusia. Semakin kita bersyukur, semakin indah kehidupan dan semakin melimpah kasih karunia Allah. Kelompok pelayanan 2 akan menyanyikan pujian Aku Hendak Bersyukur. Disilakan. Mereka akan merefleksikan bagaimana hati yang bersyukur, hati yang diberkati, bagaimana kehidupan yang indah karena bersyukur, akan disampaikan lewat pujian. Mari kita simak lirik atau pujian yang akan disampaikan ini. Dan biarlah hati kita akan terbawa dengan perenungan yang terus-menerus melihat kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Ya, ada anak sekolah minggu, remaja. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu ya
sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Janji Tuhan melebihi segalanya dan ku bersyukur. Inilah yang kita telah terima dari Tuhan, bahwa setiap janji pemeliharaannya nyata dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ada perbuatan yang ajaib yang terus kita saksikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kelompok pelayanan 2. Saudara-saudara yang kekasih, masih dalam refleksi tentang rasa syukur kita kepada Allah. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, hidup tidak memiliki harapan. Andalkan Tuhan senantiasa, supaya kita semakin menikmati hidup yang penuh dengan anugerah di dalam kasih-Nya. Kita persembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pujian akan disampaikan oleh paduan suara kelompok pelayanan 3. Disilakan menyanyikan persembahan hati. Mari kita juga masuk di dalam sebuah perenungan tentang kebaikan dan kebesaran kasih Allah, sehingga kita hadir pada saat ini, kita akan membawa pulang hati yang bersyukur dan hati yang terus diberkati.
Iya, ada anak-anak juga remaja, pemuda. Silakan. Jadi yang bisa kita buat hari ini yaitu bersyukur kepada Allah atas segala perbuatan yang ajaib di sepanjang tahun ini. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam
Tidak ada. Iya. Terima kasih kelompok pelayanan 3. Kita boleh menikmati pujian yang disampaikan oleh keluarga besar kelompok pelayanan 3. Tak sanggup aku membalas kasih setiamu. Pengakuan kita bersama sehingga seluruh ungkapan syukur kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang telah memberkati kami, Allah yang telah menyatakan kasih karunia-Mu yang begitu sempurna, menyelamatkan kami, memberikan kami pembelaan sampai hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan Allah oleh karena kemurahan Tuhan dan Tuhan yang melayakkan kami. Di hari yang istimewa ini, dalam rangkaian syukur, ucapan syukur jemaat-Mu, jemaat Peniel Poso, kami mempersembahkan puji-pujian kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati. Kami membawa seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Tuhan melihat hati kami. Tuhan mengetahui perjalanan hidup yang sudah kami lewati. Sampai hari ini, tak sedetik pun Allah meninggalkan kami. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang telah mempersembahkan pujian dan syukur, baik itu yang telah membawa diri di hadapan Allah. Biarlah seluruh persembahan kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hari ini datang dengan berbagai rasa syukur yang tak terkatakan. Tetapi juga ada yang berduka. Ada juga anggota keluarga kami yang sakit yang tidak sempat datang beribadah. Kami percaya Allah melihat mereka, maka Tuhan sendirilah yang akan memberkati. Sehingga ketika kami kembali, kami akan membawa sukacita yang telah dibaharui di dalam kuasa dan kebenaran firman-Mu. Layaklah Tuhan kuduskan semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini, sehingga pelayanan ini tidak sia-sia, tetapi berkenan di hadapan Allah. Inilah doa kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan meliputi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman untuk kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami akan membaca firman-Mu. Amin. Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita baca dengan bersuara. Seluruh jemaat mengambil bahagian dengan membacakan firman ini, sehingga mulut kita berfungsi, telinga kita, pikiran dan konsentrasi kita semua kita fungsikan untuk perenungan firman. Mari membaca di bawah judul ke-10 orang kusta, sama-sama kita mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak,
Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih seluruh jemaat telah berpartisipasi dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Tuhan menolong kita untuk memahami kehendaknya melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ini adalah hari yang istimewa. Hari yang luar biasa, hari yang telah disediakan oleh jemaat Peniel Poso melalui Klasis Poso Kota, bahwa tanggal 13 Juni kita mau mengadakan pesta iman. Ingat, bukan hanya orang kawin yang berpesta, tetapi kita juga harus melakukan atau mengerjakan pesta iman. Ini pesta iman, di mana segala sesuatu apa yang ada di dalam diri kita, kita akan persembahkan untuk memuliakan Allah. Karena itulah semua yang istimewa di hari ini. Kita lihat dekorasinya juga luar biasa. Didahului dengan tari-tarian tadi. Kalau di minggu-minggu biasa atau ibadah biasa biasanya tidak menggunakan aksesoris pakaian adat. Tetapi hari ini kita mau merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah. Masih ingat yel-yel di pekan keluarga? Coba kita coba. Keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bersyukur. Ya, keluargaku. Siapa keluarga yang datang lengkap? Papa, mama, anak-anak. Jadi yang lengkap itu papa, mama, anak-anak. Ada? Ada yang lengkap papa, mama, anak-anak? Tidak ada? Ada? Oh, ada nih, ya, ada nih, ya. 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 Yang lengkap mungkin hanya 1-2 keluarga yang lengkap. Termasuk yang tidak lengkap itu saya. Karena kalau mungkin kita ditanyakan kenapa tidak lengkap, bisa ada jawaban kita, karena keadaan. Biasanya itu. Keadaannya yang bagaimana? Keadaan itu mungkin karena mengantuk ya bakar inuyu, jadi tidak sempat datang, keadaannya seperti itu. Mungkin juga ada yang sengaja kita bilang untuk menunggu tamu di rumah, sehingga tidak datang semua. Atau ada yang jaga makanan jangan sampai dimakan kucing. Itu mungkin boleh kita jadikan alasan. Tetapi sesungguhnya kita akan melihat apakah keadaan itu benar-benar yang menghalangi orang bersyukur atau apa. Karena itu tema kita pada hari ini, ucapan syukur adalah bukti iman. Ucapan syukur adalah bukti iman. Bapak Ibu, apa bedanya
bersyukur dengan ucapan syukur? Ada yang tahu? Itu ada bedanya. Bersyukur, apa kalau bersyukur? Bersyukur ini yaitu kita menyatakan keadaan hati. Ini menyangkut dengan perasaan, menyangkut dengan apa yang kita alami. Karena itulah ketika seseorang diberkati, coklatnya misalnya lebih banyak buahnya di tahun ini, dia akan bersyukur karena dia mengalami itu. Mungkin tahun ini ia lulus P3K, bersyukur. Mungkin dia boleh lulus dari pendidikan, bersyukur. Naik pangkat, bersyukur. Itu keadaan. Dan itu adalah sebuah perasaan yang muncul sehingga akan mempengaruhi hati kita yang bersyukur. Tetapi ucapan syukur beda. Ucapan syukur adalah tindakan atau ekspresi yang kita nyatakan dari hasil atau dari tindakan bersyukur itu. Jadi apa yang kita buat itu ucapan syukur. Apa yang kita beri, apa yang kita nyatakan itu namanya ucapan syukur. Sehingga saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang bersyukur karena kita telah diberkati. Tetapi saat ini kita akan ditekankan bahwa ucapan syukur itu adalah bukti dari iman percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih, siapa yang doanya dijawab Tuhan di sepanjang tahun ini? Jadi tahun lalu berarti bulan Juni lalu sampai bulan Juni ini. Apakah semua doa kita dijawab? Tidak. Dijawab? Dijawab Tuhan? Mungkin ada yang katakan tidak. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa jawaban doa itu sebenarnya ada 3. Jawaban doa itu ada 3. Yang pertama, dijawab sesuai dengan permintaan. Kedua, doanya dijawab tetapi menunggu atau kita menunggu. Yang ketiga, doanya tidak dijawab sesuai dengan permintaan. Itu juga adalah jawaban doa. Maka apapun yang kita alami di sepanjang tahun ini, bahwa Tuhan telah menyatakan yang terbaik bagi kita. Bagaimanapun dan apapun yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Tetapi rancangan-rancangan Allah yang tidak terukur itu telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah punya maksud tersendiri bagi kita. Kita melihat perikop kita pada hari ini mengenai ke-10 orang kusta. Tentunya kita semua tahu bagaimana yang dikatakan penyakit kusta karena bagian Alkitab ini selalu dihotbahkan. Mungkin banyak kali kita dengar. Kita melihat bagaimana kehidupan dari 10 orang kusta, mereka sama-sama mengalami satu keadaan di mana mereka harus disingkirkan dari halayak atau masyarakat ramai. Mereka itu karena penyakit yang menular, mereka harus tinggal di pinggiran-pinggiran. Bahkan mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang sehat. Kita bisa membayangkan penderitaan yang mereka alami bukan hanya menderita secara badani, tetapi penderitaan mereka juga mereka mengalami sebuah tekanan
penderitaan batin, penderitaan perasaan. Ada yang katakan lebih baik luka luar daripada luka dalam. Kalau orang kusta ini sama-sama luka luar dan luka dalam. Karena mereka harus dipisahkan atau dijauhkan, sehingga mereka tidak bisa berinteraksi seperti bagaimana biasanya masyarakat yang normal. Keadaan mereka sama, Bapak Ibu. Dan ketika mereka bersama-sama meminta kepada Allah, kepada Yesus, agar mereka disembuhkan, perhatikan permohonan mereka dikabulkan oleh Yesus dengan mengatakan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, imam-imam ini sebenarnya yang telah menjadi hakim. Apakah mereka ini boleh tinggal atau mereka telah pulih atau telah tahir dalam penyakit yang mereka alami atau bagaimana? Mereka diperintahkan untuk menghadap kepada imam. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahwa di tengah jalan dikatakan mereka semua tahir. Tahu dibilang tahir? Sembuh ya. Tetapi sembuh di sini lebih lagi dari apa yang diartikan dengan sembuh. Kalau orang sembuh sakit kepala, minggu depan dia datang lagi, itu sembuh tetapi kambuh. Mungkin itu kita katakan sembuh. Ada orang yang gatal-gatal, misalnya penyakit kulit, walaupun sudah ganti-ganti merek salep itu, mungkin sembuh 1 minggu, 2 minggu, besok gatal ulang lagi, itu juga sembuh. Tetapi punya jangka waktu. Tetapi dikatakan mereka menjadi tahir, bahwa mereka dipulihkan. Mereka menjadi semula seperti semula yang tidak mengalami penyakit itu. Bayangkan apa yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus itu luar biasa. Melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Mereka menjadi tahir. Yang menjadi persoalan di sini, 10 yang disembuhkan yang datang mengucap syukur hanya 1. Itu hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur, dan itu pun dicatat di Injil Lukas adalah orang Samaria. Dan dalam banyak pendapat bahwa yang 9 ini sebenarnya mungkin mereka adalah orang Yahudi. Karena orang Samaria ini ditekankan bahwa dia adalah orang Samaria, yang dalam pandangan orang Yahudi mereka adalah orang yang kafir. Tetapi dialah yang menyatakan ucapan syukurnya, tindakannya nyata, yaitu datang bersungkur di bawah kaki Yesus. Ini yang ia kerjakan, yang ia buat ketika melihat dirinya telah menjadi tahir. Lalu Yesus tidak hanya diam, ia tidak hanya memuji orang Samaria ini, tetapi ia mempertanyakan, "Beimo ausasio tau setu." Mana yang 9 orang? Apakah mereka juga tidak tahir? Bukankah mereka semua telah menjadi tahir? Rimbe ipalainya. Janda povia. Ini pertanyaan Yesus. Artinya bahwa ketika Yesus telah melakukan sesuatu kepada kita, memberkati pekerjaanmu, menjawab doamu, memberikan apa yang kau minta melebihi dari apa yang kita katakan, ada tanggung jawab yang harus kita buat, yaitu mengucap syukur. Tindakan yang nyata, yang Tuhan tuntut adalah tindakan nyata. Mana yang ke-9? Tuhan Yesus menghitung
Jemaat Peniel Poso dia berjumlah 185 kakak. Kalau tidak salah saya lihat jumlahnya di data klasis. Kalau tidak salah 185 atau 181. Nah, Tuhan tahu kita jumlahnya sekian. Tuhan lihat bahwa kita semua telah menerima berkat. Nah, ketika kita datang bersyukur, Tuhan akan cari. Mbak, apakah mereka tidak merasakan berkat yang telah saya berikan? Menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya ada tanggung jawab yang harus kita buat ketika kita menerima berkat. Sepanjang tahun ini Tuhan telah memberkati kita, menyelamatkan hidup kita dari lubang kubur. Mungkin kita pernah sakit, kita pernah mengalami musibah, kita pernah mengalami masalah yang berat, kita pernah mengalami hampir putus asa dan ingin bunuh diri. Tetapi Allah memegang tangan kita, selamatkan kita. Apa yang akan kita lakukan? Inilah yang kita harus kerjakan, yaitu bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa penyelamatan Tuhan saya tidak akan ada sampai hari ini. Itu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengakui bahwa kalaupun saya ada diberikan kepercayaan masih bisa bekerja menggerakkan tubuh saya, itu karena Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Karena itulah saat ini ada waktu 1 hari di sepanjang tahun ini kita diberikan untuk merenung. Jadi ada subtema sebenarnya dari ibadah pengucapan syukur. Jadi tema ucapan syukur adalah bukti iman. Ini bukti iman kita sudah ada, di mana kita datang dan memberi persembahan. Tentunya persembahan yang kita beri dengan tulus hati, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan beban hidup, tetapi benar-benar mempersembahkan karena melihat Allah telah mengerjakan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Subtema, melalui ibadah pengucapan syukur jemaat Peniel Poso mengakui bahwa hidup dan kerja adalah berkat yang patut disyukuri. Hari ini kita jemaat Peniel Poso telah hadir, membawa seluruh hidupnya terbuka di mata Tuhan. Kehidupan keluarga kita masing-masing semua ada di dalam pandangan Allah. Ucapan syukur kita juga tidak ada yang tersembunyi. Kita belajar dari 10 orang kusta. Setiap waktu, setiap hal yang Tuhan beri, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Siapa yang diberi banyak, dia juga akan dituntut banyak, Bapak Ibu. Berkat yang kita kelola ini ada tanggung jawab yang harus kita nyatakan di hadapan Allah. Ada yang diberikan kepada kita melalui kita, tetapi mungkin Tuhan ingin bahwa kitalah yang menjadi saluran berkat, sehingga kita tidak akan menahan berkat itu di dalam diri kita atau untuk diri kita sendiri. Marilah kita juga menjadi seorang Samaria yang terus bersyukur. Hari ini kita masih dalam perayaan. Kita akan kembali dengan membawa iman yang akan selalu menyatakan ucapan syukur kita sebagai bukti bahwa kita jemaat Peniel Poso telah diberkati dalam seluruh perjalanan kehidupan kita masing-masing. Keluarga yang bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan 4. Mereka akan menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
sebagai ungkapan syukur kita atas segala kemurahan Tuhan. Terima kasih kelompok pelayanan 4 atas pujian mengaminkan firman Tuhan bahwa telah dilakukannya keajaiban dan keselamatan telah dikerjakan. Karena itu patutlah kita menyanyikan nyanyian mazmur dan puji-pujian kepada Allah. Tuhan memberkati. Kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman. Kita ucapkan bersama-sama, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Dan muliakanlah Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Di badai topan dunia medley dengan pujian bahwa Tuhan jua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia,
Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat silakan duduk. Apakah ada yang ingin mempersembahkan pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini? Kalau tidak ada, di sini ada pokok doa syafaat yang diberikan, saya akan baca
Sekalipun tadi kita sudah berdoa, tetapi kita akan bawa nama-nama ini untuk doa sebelum kita mengucapkan doa Bapa kami. Yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, keluarga Toi Putosi, anak Indra Toi boleh menerima SK 100% PNS di Universitas Cendrawasih Jayapura. Ibu Lagoni Mogelea, keluarga Nongka Samaliwu, keluarga Sangkalia Mapeda, anak Gian Tiaki, saudara Eka Sonora. Yang berulang tahun, saudara Koloseui, Ibu Hengkeng Raupa, Bapak E Sonora, Bapak Aranja, saudara Fendi Nengka, Ibu Lagoni Mogelea, saudari Tisya Malotu. Jemaat yang sakit, Ibu Lumeo Lapadonge, saudari Herlin Lumeo, Bapak Erbinela, Ibu Tulakarinuga, Bapak Alatole, Bapak Ibu Haji Akrompot, Oma Surbakti, Bapak R. Pandairot, Ibu Narka Simuru, Ibu Baloli Wenas, Bapak R. J. Nongka, Bapak G. Rumpalaba, Bapak L. Pedando, Ibu Puendei Lapedandi, Bapak Nyomanarka, Bapak W. Lumira, Ibu Kusoi Andi Patau, Bapak J. Kerompot, Bapak Kisman Mahmud, Ibu Ngodei Papaya, Ibu Tiaki Arumpone, Ibu Palinggi Bajaji, Ibu Liwulanga Bandola, Ibu De Rantelore Salindeho, orang tua Ibu Lumira Rantelore, dirawat di rumah sakit Poso. Ibu Farida Doranggi dirawat di rumah sakit Sentra Medika Minahasa Utara. Kemudian yang berduka keluarga Kalembiro Limbong atas meninggalnya kakak kandung almarhum Bapak Liverson Kalembiro di Kolonodale, Morowali Utara. Kita berdoa untuk jemaat yang melakukan perjalanan dan juga bagi bangsa negara, bagi duda janda anak-anak yatim piatu. Sebelum kita masuk dalam doa Bapa kami, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu telah datang menyapa kami, mengingatkan kami untuk senantiasa setia bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah menyatakan kasih dan kuasa yang begitu besar. Dan hal yang bisa kami lakukan hanya bersyukur dan berterima kasih. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami akan semakin menyatakan iman kami sebagai bukti bahwa kami benar-benar mengakui hidup ini hanya kami boleh alami jikalau Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk semua nama-nama yang telah dibacakan di hadapan-Mu ya Allah. Bagi mereka yang bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan, atas kesuksesan, atas kekuatan, atas berkat-berkat dalam pekerjaan, kiranya Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang bergumul, mereka yang berjuang dalam seluruh keberadaan kehidupan yang mereka jalani. Biarlah tangan Tuhan terulur untuk memberkati, menguatkan dan meneguhkan hati masing-masing. Kami berdoa kepadamu untuk orang-orang tua kami, para lansia, pensiunan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati, kekuatan, kesehatan Tuhan terus berikan. Bahkan kami sekalian yang terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, kami juga diberkati. Saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita atas meninggalnya orang yang mereka kasihi, dikuatkan dan dihiburkan. Demikian pula bagi duda janda anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin terpinggiran,
kiranya Tuhan juga memberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, diberkati seluruh pemerintah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang akan memberkati semua apa yang mereka mau nyatakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi negeri kami. Demikianlah hari ini, mungkin ada mereka yang akan mengadakan perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun dengan keselamatan, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Seluruh pelayanan yang telah kami berikan dan telah kami nyatakan pada saat ini, kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami, bahkan doa jemaat-Mu. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjara, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Melakukan suram Pongayu 136 Opueku ane kulelendaya. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Bawalah firman Allah dan peliharalah itu di dalam kehidupanmu. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun berada, dan jadilah berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan dalam rangka pengucapan syukur. Untuk itu kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan pengucapan syukur Padungku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, Shalom.